Baik, perkenalkan nama saya Delvina Ripang dengan NIM 2019. Di sini akan menjelaskan terkait dengan PPL1 kita yang didiagnosis sebagai seorang pasien ini itu mengalami anemia. Jadi pada kasus ini terdapat kata kunci yang kita ambil di sini yaitu Nona R usia 25 tahun. Dia memiliki keluhan utama yaitu lemah badan dan pusing sejak 1 bulan yang lalu. Makin lama dia makin lemah dan badannya itu semakin kurus, penurunan berat badan. Riwayat sosialnya itu dia bekerja di kebun, jarang mencuci tangan, dan ketika berada dalam rumah atau di luar dia jarang juga menggunakan alas kaki, dan rumahnya itu terbuat dari papan. Terus pasien ini juga jarang mengkonsumsi daging, sehingga kami bisa menyimpulkan bahwa pasien ini itu dia kekurangan besi. Nah, salah satu dari gejala anemia adalah pasien mengalami kekurangan besi. Pada kasus ini terdapat pemeriksaan fisik yang ditemukan yaitu pasien ini mengalami sakit sedang. Pemeriksaan mata yang didapatkan konjektiva pada beberapa pasien itu pucat. Mulut pada pasien ini tuh pucat dan papil lidahnya itu atrofi. Terus dia ditemukan stomatitis angularis positif dan ditemukan bagian ekstremitas pasien tampak pucat dan kolinitik positif. Pada pemeriksaan lab di dalam kasus ini didapatkan Hb pada pasien itu menurun, hematokrit pada pasien menurun, eritrosit juga menurun, MCV-nya menurun, terus retikulosit pada pasien juga menurun. Nah, kita masuk pada kasus. Di sini yang pertama itu adalah definisi dari anemia. Definisi dari anemia atau definisi sebelum masuk ke definisi anemia, kita mengetahui definisi dari darah sendiri. Jadi darah itu adalah jaringan yang berbentuk cairan yang terdiri dari 2 bagian, yaitu plasma darah dan cairan. Jadi pada manusia itu, di tubuh manusia itu darah pada tubuh manusia itu mencapai 7% dari berat badan setiap manusia atau setiap tubuh manusia. Terdapat 3 jenis sel darah, yaitu ada sel darah merah, leukosit, dan trombosit. Jadi dalam definisi darah tadi kan kasus kita tuh menjelaskan terkait dengan anemia, atau kita diagnosisnya itu pasien ini tuh mengalami anemia. Nah, jadi terdapat klasifikasi anemia, yaitu ada anemia mikrositik, anemia normositik, anemia makrositik, dan anemia makrositik ringan. Jadi ada beberapa jenis anemia atau klasifikasi penyakit anemia, yaitu yang pertama itu anemia defisiensi zat besi, anemia gizi, klasifikasi anemia kan tadi ada anemia makrositik, anemia normositik, anemia makrositik, dan anemia makrositik ringan. Jadi yang pertama itu anemia mikrositik. Jadi anemia mikrositik itu dia terdiri dari gejalanya itu seseorang akan terdapat anemia defisiensi zat besi, dia talasemia, dia anemia gangguan kronis, dan anemia fibroblastik. Yang kedua ada anemia normosetik. Anemia normosetik ini tuh dia terdiri dari anemia gizi, anemia infisiensi ginjal, anemia hemolitik, dan anemia gangguan kronis. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Jadi pemeriksaan penunjang bagi pasien yang terkena penyakit anemia yaitu ada beberapa bagian, yaitu pertama dia menggunakan parameter, di mana menggunakan parameter ini untuk mengetes tes biokimia. Yang kedua ada metode pemeriksaan untuk
Menggunakan parameter ini yaitu rumusnya itu jumlah retikulosit bagi jumlah eritrosit kali 100%. Selanjutnya ada pemeriksaan rate HE, yaitu pemeriksaan rate HE itu merupakan penilaian langsung jumlah besi yang akan membentuk hemoglobin dalam sumsum tulang. Jadi pemeriksaan rate HE itu dia adalah pemeriksaan yang langsung menghitung jumlah besi yang ada di dalam sumsum tulang yang akan membentuk di dalam sumsum tulang. Selanjutnya ada pemeriksaan biokimia. Jadi pemeriksaan biokimia ini ada beberapa bagian, yaitu ferritin serum, total iron banding, saturasi transferin, dan zinc protoporin. Jadi yang pertama ada pemeriksaan biokimia ferritin serum. Jadi pemeriksaan ferritin serum ini untuk menilai ketersediaan besi tubuh karena protein yang diberikan dengan cadangan besi dalam tubuh. Yang kedua adalah total iron banding capacity, yaitu dia menunjukkan kadar besi total di dalam serum jika semua transferin terikat dengan besi. Yang ketiga ada saturasi transferin, yaitu merupakan jumlah besi yang ada di dalam plasma. Yang keempat yaitu zinc protoporin, yaitu adalah bergabungnya zinc ke dalam protoporin mulai dari awal hingga akhir dan biosintesis home. Jadi pemeriksaan penunjang pada kasus seseorang yang terkena anemia itu ada dua, yaitu ada pemeriksaan menggunakan parameter. Yang kedua adalah pemeriksaan biokimia, yaitu yang ada untuk mencari ferritin serum, total iron banding capacity, saturasi transferin, dan zinc protoporin. Selanjutnya ada juga pemeriksaan penunjang lainnya, seperti pemeriksaan penunjang lainnya yaitu pemeriksaan yang dilakukan di sumsum tulang pasien untuk mengambil sampel hemoglobin agar bisa menilai apakah pasien ini terkena anemia kronis atau anemia akut. Selanjutnya ada diagnosa banding. Ada diagnosa, yaitu diagnosa terdiri dari anamnesis, pemeriksaan fisik yang didapatkan pada kasus ini adalah pasien pucat pada telapak tangan, dia ortopea, takikardi, injection murmur urin, output, terus kulitnya kuning, peteki. Pasien ini mengalami glossitis, makroglositis, angular serratis, mukanya pucat, dia thalassemia, ketika dia BAB itu berdarah, dan dia organomegali. Untuk tata laksana untuk diagnosis banding pada pada penyakit anemia ini adalah jika pasien ini terkena anemia, maka yang terjadi adalah pasien ini akan terjadi hipomikro. Jadi hipomikro ini adalah dibagi menjadi 3, yaitu bisa juga pasien mengalami kekurangan besi, heme, dan idosin. Jadi ketika pasien mengalami kekurangan besi, maka pasien bisa terkena ABD dan penyakit kronis, bisa terkena juga sideroblastik, dan bisa juga terkena thalassemia. Jadi penyakit-penyakit anemia ini ketika tidak diperiksa atau tidak dilakukan penyembuhan dengan baik, maka dia bisa dapat menjadi penyakit yang ganas atau penyakit yang susah untuk disembuhkan. Nah, penyakit yang mirip dengan penyakit anemia yaitu ada thalassemia, juga mirip dengan anemia, terus ada penyakit kronis, terus bisa juga ada penyakit sideroblastik.
Jadi ketika seseorang terkena penyakit anemia, maka akan terkena komplikasi. Jadi ada komplikasi pada pasien anemia, yaitu pada sistem neuromuskularnya itu menyebabkan gangguan kapasitas kerja, gangguan terhadap proses mental dan kecerdasan ketika penyakit ini terkena pada anak-anak, masalah pada jantung seperti aritmia dan gagal jantung, gangguan imunitas dan ketahanan tubuh terhadap infeksi, gangguan terhadap ibu hamil yang sedang mengandung, depresi, dan kekurangan zat besi pada anak. Untuk tata laksana yang harus diberikan yaitu pemberian terapi, pemberian preparat, tata laksana diberikan pemberian preparat, terapi besi parenteral, dan transfusi. Obatnya itu ada kursus sulfat per oral yaitu dosisnya 3 kali 200 mg dan 3 kali 100 mg, terus bisa juga diberikan vitamin. Baik, terima kasih. Berikut adalah penjelasan saya terkait penyakit anemia.